Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ana. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan mengenai laporan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Vivi Rahmawati, NIM B12 2020 04354, lalu ada Titi Sawitri, NIM B12 2020 04250, lalu Kevinda Cindy dengan NIM B12 2020 04222, Tarisa Ropiana B12 2020 04221, dan Neta Belinda B12 2020 04200. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi, lalu ada klasifikasi, ada 3, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, lalu ada bentuk atau metode penyajian, itu ada 2, yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung, lalu ada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan lain, dan teori, ada cash holding theory, taking order theory, and free cash flow theory. Ya, untuk definisi arus kas atau cash flow merupakan arus masuk, inflow, dan arus keluar, outflow, kas, dan setara kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Nah, laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Informasi tersebut dapat membantu menunjukkan bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang melaporkan kerugian tetap dapat membeli aset tetap atau membayar dividen. Nah, lalu apa itu kas dan setara kas? Nah, kas merupakan konsep dana yang paling berguna karena keputusan para investor, kreditor, dan pihak lainnya terfokus pada penilaian arus kas di masa datang. Kas sendiri terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan kas yang ada di bank dalam bentuk rekening koran atau giro, cash in bank. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Klasifikasi arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities, yaitu aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan. Next. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencakup penerimaan kas dari penjualan aset tetap dan pengeluaran kas untuk pembelian mesin produksi. Next. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing activities, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup penerimaan kas dari penerbitan saham baru dan pengeluaran kas untuk pembayaran utang jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, ada bentuk atau metode penyajian arus kas. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu yang pertama ada metode langsung, dan yang kedua metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar.
arus kas masuk dan arus kas keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan seperti penerimaan bunga dan dividen, tagihan kas dari pelanggan. Entitas dianjurkan menggunakan metode langsung karena dapat memperoleh informasi mengenai kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang didapat dari yang pertama, catatan akuntansi entitas, dan yang kedua, dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan atau pendapatan bunga dan pendapatan serupa, dan beban bunga dan beban serupa untuk suatu lembaga keuangan. Dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk yang pertama, perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, pos non-kas lain. Yang ketiga, pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Kemudian, jika dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar, serta laba rugi karena pelepasan investasi. Dalam metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi atau pendanaan. Dalam metode ini, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh. Yang pertama, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Yang kedua, perubahan persediaan dan piutang usaha, serta utang usaha selama periode berjalan. Yang ketiga, pos non-kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan, dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Sebagai alternatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat dilaporkan berdasarkan metode tidak langsung dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi komprehensif, serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode. Kemudian yang selanjutnya ada contoh laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas ini milik PT AAA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi dari kas yang diterima dari pelanggan sebesar 951.000. Kemudian dikurangi dengan kas untuk membeli persediaan sebesar 555.200, kas untuk membayar biaya operasi 259.800, kas untuk membayar biaya bunga 14.000, dan kas untuk membayar pajak sebesar 29.000. Sehingga total 858.000. Sehingga aliran kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 93.000. Kemudian aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, kas masuk yang berasal dari penjualan sebesar 75.000, kas keluar untuk membeli peralatan 157.000. Sehingga aliran kas bersih untuk kegiatan investasi sebesar 82.000. Kemudian aliran kas dari kegiatan pendanaan, kas yang diterima dari penjualan saham sebesar 160.000 dikurangi dengan kas untuk membayar dividen 23.000, kas untuk membayar hutang obligasi 125.000, total 148.000. Sehingga aliran kas masuk neto dari kegiatan pendanaan sebesar 12.000. Kemudian dapat dihitung kenaikan kas sebesar 23.000 dan saldo kas pada awal tahun sebesar 26.000. Kemudian didapatlah saldo kas pada akhir tahun sebesar 49.000, didapat dari 23.000 ditambah 26.000. Kemudian ada contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, laba bersih menurut laporan laba rugi sebesar 90.500 ditambah dengan biaya depresi sebesar 18.000,
kemudian penurunan persediaan kantor 8.000, kemudian kenaikan hutang jangka pendek 16.800, dan kenaikan hutang biaya 1.200, total 44.000. Dikurangi dengan kenaikan biaya dibayar di muka sebesar 1.000, kenaikan piutang usaha 9.000, penurunan hutang pajak 1.500, laba penjualan aset tetap 30.000, sehingga totalnya 41.500. Sehingga aliran kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 93.000. Kemudian aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi sebesar 75.000, kas keluar untuk membeli peralatan 157.000, sehingga aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 82.000. Kemudian aliran kas masuk neto dari kegiatan pendanaan, kas yang diterima dari penjualan saham sebesar 160.000, dikurangi dengan kas untuk membayar dividen sebesar 23.000, kas untuk membayar hutang obligasi 125.000, sehingga total pengurangnya 148.000. Kemudian aliran kas masuk neto dari kegiatan pendanaan sebesar 12.000. Sehingga didapatlah kenaikan kas sebesar 23.000 dan saldo kas pada awal tahun sebesar 26.000. Sehingga saldo kas pada akhir tahun sebesar 49.000 didapatkan dari 23.000 ditambah dengan 26.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengukuran laporan arus kas. Informasi untuk membuat laporan arus kas berasal dari neraca komparatif. Neraca komparatif statement ini memberikan informasi tentang jumlah perubahan dalam aktiva, kewajiban, dan modal dari awal sampai dengan akhir tahun. Kedua, laporan laba rugi periode kini. Statement ini memberikan informasi tentang jumlah kas yang diperoleh dan digunakan dalam operasi selama periode tertentu. Yang ketiga, data transaksi terseleksi. Data ini diperoleh dari buku besar. Data tersebut digunakan sebagai informasi tambahan untuk menentukan kas yang diperoleh atau digunakan selama periode tertentu. Informasi yang digunakan untuk menyusun laporan aliran kas menurut Efraim Ferdinand Giri. 1. Penentuan kas yang disediakan oleh operasi. 2. Penentuan kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. 3. Penentuan perubahan atau kenaikan atau penurunan selama periode berjalan. 4. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Pengakuan dalam laporan arus kas. 1. Aktivitas operasi. Arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Contoh arus kas operasi, penerimaan, penjualan barang dan jasa, royalti, fees, komisi dan pendapatan lain, anuitas, klaim dan manfaat polis lain, kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, pembayaran, pemasok barang dan jasa, entitas asuransi sehubung premi, klaim dan anuitas, kas atau penerimaan kembali, restitusi, pajak penghasilan. 2. Aktivitas investasi. Ini penting karena mencerminkan pengeluaran yang terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, adapun yang dari penerimaan yaitu pelunasan uang muka dan pinjaman selain dari lembaga keuangan, penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas lain dan kepemilikan ventura bersama, penjualan aset tetap, tak berwujud dan jangka panjang lainnya termasuk biaya. Adapun yang dari pembayaran yaitu membeli instrumen utang dan instrumen ekuitas lain dan kepemilikan ventura bersama, membeli aset tetap, tak berwujud dan jangka panjang lainnya termasuk biaya.
Next, Pin. Tiga, aktivitas pendanaan. Ini penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Contoh arus kas berasal dari aktivitas pendanaan yang termasuk penerimaan yaitu penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, penerbitan obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan panjang lainnya. Adapun yang dari pembayaran yaitu pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas, pelunasan pinjaman oleh LES untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Selanjutnya adalah pengungkapan lain. Pengungkapan informasi ini bersama dengan pendapatan manajemen dianjurkan dan mencakup fasilitas pinjaman yang belum digunakan untuk aktivitas operasi masa depan, menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Arus kas yang mencakup 1. Peningkatan kapasitas operasi yang terpisah, 2. Operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan sesuai dengan PSAK 5. Yang ketiga, operasi, investasi, dan pendanaan dalam kepemilikan Ventura bersama dengan konsolidasi proporsional. Next. Selanjutnya adalah teori. Yang pertama ada cash holding theory. Cash holding atau kepemilikan kas adalah kas atau setara kas yang ada atau tersedia di perusahaan yang digunakan untuk belanja operasi, seperti gaji atau upah, pembelian bahan baku dan aktivitas tetap, membayar utang, membayar dividen, dan transaksi lain yang dilakukan perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi cash holding adalah cash flow. Yang kedua ada pecking order theory. Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Penggunaan dana internal lebih didahulukan dibandingkan dengan penggunaan dana yang bersumber dari eksternal. Penggunaan pendanaan eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila sumber internal tidak mencukupi. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, mulai dari penerbitan hutang. Perusahaan akan menerbitkan utang yang aman dibandingkan utang yang berisiko. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan obligasi konversi atau convertible bond. Yang terakhir, penerbitan saham. Teori ini kemudian diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Sander dan Myers yang mengatakan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, pecking order model menjelaskan bahwa ketika arus kas internal perusahaan tidak cukup untuk mendanai investasi real dan dividen, perusahaan akan menerbitkan hutang. Saham tidak akan pernah diterbitkan kecuali biaya finansial distress perusahaan tinggi. Dan yang terakhir ada free cash flow theory. Free cash flow merupakan arus kas yang tersedia bagi investor setelah perusahaan melakukan investasi pada aset tetap dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan operasi perusahaan. Free cash flow adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan, kinerja keuangan, dan kesehatan perusahaan. Free cash flow dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.